Market itu nggak peduli kita muda atau senior, dia cuma peduli satu hal. Apakah keputusan kita konsisten? Saat ini tuh apakah kita harus defensif atau tetap agresif gitu? Kalau orang udah takut salah, dia pasti berhenti mikir. Bahkan sekarang tuh istilahnya udah bukan work-life balance tapi work-life harmony. Jadi CIO itu bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling sering bilang tahan dulu. Apapun kondisi market yang berjalan saat itu selalu ada peluang. AI itu membantu kita menemukan kandidat-kandidat tersebut lebih awal sebelum konsensus pasar itu terbentuk. Jangan mulai pertanyaan itu saham apa yang akan naik. Tapi saya siap dengan volatilitas sejauh apa. Gak ada yang namanya kalah selama gamenya belum selesai. Halo teman DX, selamat datang di The Extraordinary Minds. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan sosok The Young General. Pemimpin muda yang baru saja menyabet Leadership Award di tahun 2025. Beliau adalah Chief Investment Officer atau CIO dari Sinarmas Asset Management. Bapak Genta Wira Anjalu. Welcome to our podcast, Pak Genta. Gimana nih rasanya menyabet penghargaan leadership di usia muda? Bisa diceritain sedikit gak sih Pak soal penghargaan yang dimaksud? Nah, jujur rasanya bukan kayak menang lomba, lebih kayak lagi ada di tengah pertandingan. Saya percaya satu hal, gak ada yang namanya kalah selama gamenya belum selesai. Jadi penghargaan ini saya lihat bukan sebagai garis akhir, tapi semacam scoreboard sementara ya, yang ngingetin, oke, sejauh ini arahnya udah benar, tapi pertandingan masih panjang. Nah, banyak orang yang suka menyederhanakan cerita sukses itu soal mindset atau individu. Padahal saya melihat kenyataannya itu, leadership itu lahir dari sistem, timing, jaringan, dan orang-orang yang saling percaya. Saya kebetulan berada di titik itu bareng tim yang tepat. Nah, di dunia investasi kita juga belajar satu hal penting. Market itu seperti manusia ya, kalau kata Aristoteles. Bukan makhluk rasional, tapi punya akal. Nah, sebagai makhluk emosional, leadership itu kita tidak hanya berfokus pada soal angka dan logika. Setuju. Tapi mengelola emosi, baik diri sendiri, tim, maupun investor di tengah volatilitas. Makanya prinsip saya sederhana, jangan keburu nutup buku hidup di bab yang belum selesai. Wow. Nikmati prosesnya, Filosofi jaga nih. konsistensi dan biarkan hasil yang bicara. Oke, menurut Bapak nih Pak, apakah ini bukti kalau kompetensi itu memang gak punya tanggal kadaluarsa atau syarat minimal usia gitu? Menurut saya kompetensi itu nggak kenal umur ya, tapi dia itu kenalnya proses. Nah, market itu nggak peduli kita muda atau senior, dia cuma peduli satu hal. Apakah keputusan kita konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan? Kalau prosesnya benar dan itu selalu berulang, saya pikir usia itu pelan-pelan cuma jadi noise. Oke, setuju banget. Kayaknya dari kata proses dan kalau memang benar itu berarti ada kata disiplin juga kali ya. Betul. Gitu ya Pak Genta ya. Ada rumusnya tuh teman-teman, disiplin. Nah, di industri keuangan sendiri itu kan identik dengan kesannya itu old school ya Pak Genta ya. Dan terbilang senioritas tinggi gitu. Nah, gimana sih strateginya Pak Genta untuk membangun otoritas dan memenangkan kepercayaan nasabah tanpa harus menunggu kalau kita tuh harus tua dulu, senior dulu, rambut memutih gitu. Gimana Pak? Sejujurnya sih saya nggak pernah kejar otoritas ya. Yang saya kejar itu adalah kejelasan pengambilan keputusan. Itu yang menurut saya paling penting. Nah, ketika kita bisa menjelaskan kenapa sebuah keputusan itu diambil, apa resikonya, dan apa konsekuensinya, kepercayaan itu juga akan datang sendiri. Nah, di titik itu menurut saya usia itu nggak relevan. Bahkan kadang saya juga suka bertanya kepada tim saya, kadang tim saya itu bisa memberikan keputusan yang lebih baik kepada saya. Selama dia itu bisa membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, terukur, dia bisa melihat bagaimana resikonya, sehingga pengambilan keputusan sekali lagi itu adalah yang paling penting, bukan masalah senioritas.
Oke, oke. Pak Genta, saya penasaran nih Pak, kepo-kepo dikit boleh ya? Iya. Jadi boleh gak sih diceritain gimana sih awal mula Bapak tuh jatuh cinta sama dunia investasi? Itu ceritanya gimana gitu loh Pak? Bukannya dulu gitaris ya? Saya dulu drummer. Oh drummer, sorry, bukannya dulu drummer ya Pak? Ya, Oke, ya jadi betul. Saya dulu itu drummer dan justru dari musik saya belajar banyak soal investasi. Maksudnya Oke. gimana? Nah, musik itu soal timing, harmoni dan tahu kapan kita harus masuk dan kapan kita harus diam ya. Investasi juga gitu. Kalau kita terlalu cepat, noise. Kalau kita juga terlalu lambat, ya temponya berantakan atau Betul. mungkin ya ketinggalan ya. Yes. Nah, di situ saya ngerasa ini bukan cuman soal angka, tapi ini adalah seni yang pakai disiplin. Seni yang pakai disiplin, oke. Betul. Oke. Nah, jadi aku juga penasaran nih Pak ya, CIO tuh kerjanya day to day tuh ngapain sih Pak? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Banyak yang datang ke saya, Pak beli saham apa nih Pak? Yes. Nah, sebenarnya banyak yang kira CIO itu tiap hari milih saham. Padahal kerja utamanya justru menjaga kerangka berpikirnya ya. Menjaga kerangka berpikir dari tim investasi. Day to day saya tuh banyak di diskusi strategi dengan tim, review risk and positioning, Oke. test skenario, dan memastikan keputusan kita konsisten dengan tujuan nasabah. Jadi CIO itu bukan yang paling banyak bicara, tapi yang Oke. paling sering bilang tahan dulu. Oh oke, jadi ada fungsi ngeremnya dulu gitu ya Pak Genta ya. Betul. Oke, syarat untuk jadi CIO itu butuh skill apa aja sih Pak Genta? Yang pasti memang hard skill itu wajib ya, jadi Yes. memang harus menguasai terkait investasi. Tapi yang menentukan bertahan atau tidak justru soft side-nya. Nah, menurut saya ada 3. Yang pertama, kemampuan berpikir jernih saat market itu emosional. Keberanian bilang, saya salah sebelum market itu memaksa. Dan yang ketiga, kemampuan membangun sistem yang lebih besar dari diri sendiri. Oke. Jadi sistem di atas ego. Oke. Nah kalau misalnya jadi CIO itu kayaknya kerjanya lumayan cukup berat, tanggung jawabnya juga berat gitu ya Pak Iya. Genta ya. Sebagai seorang CIO nih Pak Genta, gimana sih menyeimbangkan antara ekspektasi nasabah yang cukup tinggi kita bisa bilang ya, Betul. dengan menjaga ritme kerja tim investasinya Pak Genta sendiri. Nah, ini pertanyaan yang agak sulit dijawab sebenarnya. Iya. Tapi gini, ekspektasi investor itu tinggi, itu wajar. Yang berbahaya justru kalau tim itu mulai bekerja karena tekanan, bukan karena proses. Oke. Saya termasuk penganut passion to perform, Oke. ketimbang pressure to perform ya. Nah, tugas saya itu memastikan tim nggak kelelahan secara emosional. Oke. Karena keputusan buruk itu kita lihat lebih bukan karena kurang pintar, tapi dari emosi yang capek. Nah, itu harus kita jaga. Oke, setuju. Bahkan sekarang tuh istilahnya udah bukan work life balance tapi work life harmony katanya gitu ya Pak Yes. Genta ya. Jadi mengedepankan passion to perform gitu ya. Betul. Instead of pressure to perform. perform. Wah, luar biasa teman-teman. Oke. Nah, sebagai pemimpin yang very kita bisa bilang yang gitu ya, muda gitu ya. Gimana caranya Pak Genta menciptakan culture gitu, budaya kerja yang asik, fun, transparan gitu dan inklusif untuk di Sinarmas Asset Management nih Pak Genta. Untuk tentunya tetap produktif, nggak ngerasa kaku Betul. gitu ya. Nah, kalau buat saya itu budaya kerja yang sehat itu bukan masalah serius atau santai ya. Tapi rasa aman untuk berbeda pendapat. Karena Oke. kalau orang udah takut salah, dia pasti berhenti mikir. Yes. Nah, kalau dia berani beda, biasanya keputusan juga akan naik kelas. Oke. Dalam tim investasi tentu kita ingin memberikan keputusan terbaik. Gimana itu bisa tercipta kalau semuanya cuma satu arah, tanpa ada input dari hal-hal lain. Oke, kalau Pak Genta nih misalnya punya kesempatan untuk balik gitu ya, kembali gitu ke awal-awal karir. Satu pesan paling mahal itu yang mungkin Bapak Genta mau sampaikan itu apa sih ke Bapak yang versi mudanya nih? Mungkin jangan buru-buru pengen kelihatan pintar dan benar ya. Oke. Lebih baik salah di awal, kita jadi bisa belajar lebih cepat dan konsisten membangun track record. Nah, karena di industri ini, market selalu kasih second chance, Yes. tapi reputasi enggak.
Setuju. Iya. Setuju Pak Genta. Jadi luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ternyata memang kunci dari satset itu bukan soal kecepatan ya Pak Genta ya, tapi soal tentang kematangan strategi di usia muda gitu ya. Nah, berbicara soal strategi, mungkin banyak juga yang penasaran dengan resep rahasianya Sinarmas Asset Management nih Pak Genta yang berhasil mencetak pertumbuhan cukup masif belakangan ini gitu ya. Tahun 2025 kemarin total dana kelolaannya atau AUM-nya itu melonjak sangat drastis teman-teman. Dan apa sih rahasia utama atau bumbu rahasianya nih di balik pertumbuhan yang masif tersebut Pak Genta? Kalau kita kasih tahu jadi bukan rahasia lagi ya. Oke. Oh iya. Bocorin dikit lah. Iya. Jadi memang di tutupan terakhir kita posisi terakhir di 62 atau 63 triliun, saya lupa angka pastinya untuk AUM kita. Nah, tapi kalau boleh jujur ya, sebenarnya kita sendiri tuh nggak pernah mengejar pertumbuhan sebagai tujuan utama. Oke. Nah, fokus kami sejak awal adalah membangun proses investasi yang konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan di berbagai kondisi pasar. Nah, ketika proses itu udah mulai terlihat hasilnya, performa lebih stabil, terus resiko terjaga, dan komunikasi ke investor juga makin transparan, kepercayaan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi kalau bagi kita, AUM itu adalah efek samping dari kepercayaan, bukan hasil dari janji. Nah, kami juga tidak mengandalkan satu produk atau satu strategi ya. Jadi kita menggunakan multi strategi. Pendekatan kami adalah membangun portfolio solusi. Jadi dari saham berbasis AI, indeks yang berkualitas, sampai fixed income dan money market yang konservatif, liquid, dan moderat maupun juga yang agresif. Ini membuat investor itu merasa portfolionya bisa bertahan, bukan cuma tumbuh saat market bagus. Oke. Jadi kalau ditanya bumbu rahasianya apa, ya mungkin jawabannya nggak ada ya yang rahasia. Karena disiplin pada proses, jujur pada resiko, dan konsisten kita juga pada eksekusi strategi. Bahkan saat itu tidak populer. Oke. Ya. Ini ada salah satu poin menariknya juga sih ya Pak Genta ya. Yang tadi yang udah disinggung penggunaan AI gitu, memanfaatkan teknologi gitu dalam strategi investasinya Sinarmas Asset Management ya. Nah, gimana sih cara kerjanya AI tersebut untuk bisa konsisten sehingga bisa itu outperform daripada benchmarknya gitu. Gimana Pak Genta? Nah, sebenarnya kalau buat gambarin paling gampangnya itu analoginya seperti Iron Man. Oke. FM itu sebagai Tony Stark, Iron Suit sebagai AI-nya. Nah, tapi kita nggak melihat AI itu sebagai mesin ajaib ya. Di Sinarmas AM itu cuma menjadi alat bantu untuk memperluas kapasitas berpikir fund manager. AI itu membantu mengolah data yang sangat besar ya, yang big data, baik fundamental, seperti pertumbuhan laba, valuasi, maupun momentum seperti tren harga dan technical break. Nah, semua itu bisa dilakukan dalam waktu cepat karena data pasar kita tahu berubah setiap saat. Dari situ, AI merekomendasikan saham dengan potensi risk reward terbaik di kondisi market saat itu. Bahkan overweight dan underweight relatif terhadap index juga mereka lakukan. Fund manager lalu menggunakan rekomendasi ini untuk direview dulu dan dilanjutkan dalam tahap eksekusi. Jadi AI itu adalah sistem, fund manager adalah keputusan. Oh gitu, jadi tetap di dalam proses itu tetap ada skill dari fund manager yang tetap digunakan untuk mereview gitu ya Pak Genta ya? Betul, sebenarnya memang kelebihannya AI ketimbang manusia seperti apa sih? Nah, kita tahu manusia itu punya emosi, mungkin AI bisa mengendalikan hal tersebut ya. Karena bias yang terjadi pada manusia itu cukup banyak dan AI bisa mengurangi hal tersebut. Yang kedua adalah kemampuan dan kecepatan. AI itu bisa mengolah big data yang mungkin kalau dianalogikan, kita seperti memiliki ratusan atau bahkan ribuan analis dan fund manager dalam satu mesin yang bekerja 24 jam tanpa pergi ke kafe dan lain-lain, dan semua bisa menghasilkan lebih yang efisien. Oke. Apakah AI-nya Sinarmas Asset Management ini punya kemampuan untuk menemukan saham-saham black horse gitu yang mungkin kita bisa bilang permata tersembunyi yang mungkin di luar watchlistnya para fund manager biasa gitu Pak Genta? Jawabannya bisa. Oh gitu. Justru disitulah keunggulannya. Jadi memang menggabungkan sinyal fundamental dan momentum itu seringkali membuka peluang yang tidak obvious secara kasat mata. Nah, AI itu membantu kita menemukan kandidat-kandidat tersebut lebih awal
sebelum konsensus pasar itu terbentuk. Oh, jadi lebih leading ya Pak Genta ya. Tuh. Wow, luar biasa ya teman-teman di X ya. Nah, di era-era AI kayak gini nih Pak Genta, kapan sih data mesin itu menang gitu ya? Kapan sih intuisi jam terbangnya Bapak sebagai CIO atau tim dari fund manager Sinarmas gitu, kira-kira kapan harus mengambil kendali gitu? Kami punya prinsip yang cukup jelas ya. AI membantu, Yes. fund manager memutuskan. Oke. Nah, penentuan universe itu saham tetap kita melibatkan penilaian manusia ya, terutama terkait GCG, Yes. kualitas pengendali, dan kredibilitas manajemen. Hal-hal yang belum bisa sepenuhnya diukur oleh mesin. Nah, fund manager juga harus mengevaluasi apakah rekomendasi AI itu betul-betul masuk akal dari sisi risk and reward. Disinilah jam terbang dan intuisi profesional tetap memegang peran kunci. Oke. Nah, Pak Genta, sedikit kita bicara market ya. Ya. Kita lihat nih volatilitas pasar di tahun 2026 dari awal tahun tuh kayaknya wow, gonjang-ganjing eksternalnya luar biasa ya Pak Genta ya. Dinamikanya sangat tinggi banget gitu. Nah, gimana sih pandangannya Bapak terkait arah kebijakan investasi gitu, dan saat ini tuh apakah kita harus defensif atau tetap agresif gitu? Ya, pendekatan kami di 2026 itu sebenarnya lebih dinamis ya, bukan ekstrim. Oke. Nah, di semester pertama kami cenderung lebih defensif. Seperti kalau dalam obligasi ada perubahan kebijakan domestik yang pro growth, yang itu justru berpotensi mendorong yield obligasi naik. Walaupun sebenarnya oke buat saham. Tadi Yes. kita tahu saham kan ada beberapa kejadian Yeah. yang dalam 2 hari terakhir ya. Yes. Nah, khususnya di tenor panjang. Di sisi lain, arah kebijakan The Fed juga belum sepenuhnya jelas sebenarnya. Jadi volatility global itu masih mungkin tinggi. Oke. Di semester kedua, kami melihat ruang untuk lebih agresif itu lebih terukur. Jika koreksi yang kami perkirakan di awal tahun memang terjadi dan visibilitas kebijakan global itu membaik, itu bisa menjadi entry point yang cukup menarik. Jadi intinya, defensif dulu untuk jaga stability, lalu opportunistik ketika valuasi dan visibilitas sudah mulai menarik. Oke, ya memang kita tetap harus set strategi gimana pun market kondisinya gitu ya. Karena kan ada orang bilang tuh apapun kondisi market yang berjalan saat itu selalu ada peluang. Tanya Betul. gitu. Oke, kalau kondisi market lagi tidak menentu kayak gini nih, Pak Genta, bagaimana sih dari Bapak sendiri untuk memprioritaskan aset, terutama aset portfolionya nasabah ya, untuk Iya. tetap tahan banting gitu? Kalau menurut saya kunci portofolio yang tahan banting itu bukan menebak arah makro, Oke. tapi memastikan alokasi asetnya itu selaras dengan tujuan investasinya. Oke. Nah, diversifikasi itu bukan sekedar punya banyak produknya di mana-mana, tapi memastikan setiap aset itu punya peran yang jelas di dalam portfolio. Nah, untuk tujuan jangka pendek tentu kita prioritaskan instrumen yang lebih liquid dan stable. Untuk jangka menengah panjang kita bisa memberi ke ruang aset yang lebih volatile tapi memiliki potensi growth yang lebih tinggi. Nah, di kondisi makro yang tidak menentu, kesalahan yang terjadi adalah semua aset diperlakukan sama, padahal fungsinya berbeda. Yes, Nah, betul. Kalau tujuan dan horizon waktunya lebih jelas, diversifikasi justru bekerja sebagai penyeimbang emosi. Saat satu aset tertekan, aset lain berfungsi sebagai penahan guncangan, Ya. seperti buffer ya. Nah, jadi buat kami, portfolio yang tahan banting itu bukan yang paling agresif atau paling defensif, tapi yang paling konsisten dengan tujuan investor dan disiplin dalam diversifikasi. Oh, oke, setuju sih teman-teman ya, betul ya. Jadi kita memang harus pintar-pintar gitu kayaknya memanage mungkin alokasinya gitu. Justru bukan all in langsung misalnya 100% ke saham atau mengabaikan bond gitu karena dinilainya kok kayaknya sekarang kurang cukup menarik gitu atau gimana gitu ya. Tapi kita menyeimbangkan karena karakter dari aset kelas investasi ini kan beda-beda gitu ya Pak Genta ya. Oke, nah teman-teman, jadi di Bahana di X-Trade saat ini kita tuh juga udah punya beberapa produk-produk yang tentunya jadi unggulan di Sinarmas Asset Management. Bisa dijelasin sedikit nggak Pak Genta keunggulan dari produk-produk di masing-masing profil risiko dari beberapa produk ini nih? Mungkin yang pertama dari Sinarmas Simas Dana Saham dan Indeks Simas Sri Kehati.
Kita tuh selalu bilang ke investor, nggak ada produk yang paling hebat untuk semua orang. Oke. Yang ada adalah produk yang tepat untuk tujuan dan karakter resiko masing-masing. Oke. Nah, terkait simas dana mas saham itu sendiri adalah reksadana saham aktif yang kami kelola dengan bantuan tools AI ya. AI membantu kami menggabungkan dua dunia yang biasanya sulit disatukan secara konsisten, yaitu fundamental dan momentum. Secara manual, fund manager itu sangat sulit mengolah ratusan data fundamental dan sinyal pasar secara bersamaan dalam waktu singkat. Yes. Nah, AI membuat proses ini lebih disiplin dan objektif, sementara fund manager tetap memegang kendali keputusan akhir. Jadi sangat efisien prosesnya. Secara historis, pendekatan ini membuat dana mas saham mampu mencatat kinerja di atas indeks dan konsisten berada di kuartil atas reksadana saham di industri, termasuk di berbagai kondisi pasar. Nah, produk ini cocoknya buat siapa sih? Nah, ini cocok buat investor yang ingin pertumbuhan jangka menengah panjang dan siap menghadapi volatilitas dengan strategi yang terukur, bukan spekulatif. Untuk indeks Simas Rikahati gimana nih Pak Genta? Kalau indeks Simas Rikahati pendekatannya berbeda ya. Ini adalah reksadana saham indeks yang mengikuti indeks Rikahati yang mengedepankan kualitas GCG, aspek sosial, dan kepedulian lingkungan, ESG. Nah, komposisi indeks ini memang didominasi oleh saham-saham large cap Indonesia ya, seperti perbankan, telekomunikasi, emiten dengan fundamental kuat dan peran besar di perekonomian. Nah, produk ini cocok untuk investor yang ingin exposure saham Indonesia yang lebih stabil, berkelanjutan, transparan, tanpa harus mengambil stock picking aktif. Oke. Nah, untuk yang dana mas pasti nih, terus ada juga dana mas stabil, terus ada dana mas rupiah plus gitu. Itu gimana sih, basically apa sama aja atau ada pembedanya atau gimana? Ya, nilai tambah Sinar Mas AM itu ada di gaya kelola yang cukup konservatif dan konsisten ya. Kami tidak sekedar mengejar return tapi memastikan resiko itu betul-betul terukur. Kami melakukan 3 disiplin ya. Yang pertama low duration, liquidity management yang ketat, dan credit risk yang konservatif serta diversifikasi. Jadi investor tidak hanya dapat hasil tapi juga dapat ketenangan terutama saat pasar bergejolak. Nah, karakter masing-masing produk tuh mungkin kalau dana mas stabil memang kami desain untuk lebih relatively stable, Yes. durasi rendah, likuiditas juga kita jaga ketat, dan resiko kredit sangat disiplin serta terdiversifikasi. Mungkin buat informasi aja, diversifikasi yang di dalam dana mas stabil itu tidak hanya berfokus pada underlying yang which is group jumlahnya ratusan, tapi juga dari sisi investor itu yang sudah mencapai lebih dari 39.000. Oke. Dan tidak ada satu investor yang cukup besar yang melebihi 5%. Jadi bisa dibilang itu cukup terdiverse, baik dari segi underlying maupun dari segi investornya. Sementara kalau dana mas pasti sebenarnya mirip seperti dana mas stabil ya, tapi memang lebih sedikit agresif. Artinya ketika pasar melihat ada suatu risk premium tertentu dengan imbal hasil yang menarik, nah kami bisa mengoptimalkannya. Jadi kita melihat bahwa perbedaannya adalah secara dana mas stabil itu lebih konservatif, dana mas pasti itu memang lebih moderat atau agresif. Nah, kalau dana mas rupiah plus ini sebenarnya karakternya mirip-mirip, tapi inilah reksadana pasar uang ya. Lebih konservatif, low duration, likuiditasnya lebih tinggi yang jelas, karena namanya juga reksadana pasar uang. Jadi lebih fleksibel jika ada kebutuhan dana jangka pendek atau menghadapi volatilitas. Oke, ya lebih liquid gitu kata kuncinya ya. Jadi kalau butuh untuk nyimpen atau naruh duit short term period ya udah gitu ya, pilihnya yang reksadana pasar uang gitu ya. Betul. Pak Genta. Oke Pak Genta, ini dengar-dengar katanya Bapak lagi nyiapin reksadana indeks yang bakal mimik ke indeksnya China. Ya. Nah, kenapa sih Pak pilihannya tuh China? Apa gitu potensi yang Bapak lihat di indeks China tersebut? Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir kita lihat bahwa tren dari indeks itu banyak berfokus pada saham-saham tech. Oke, Terlihat seperti di US ya. Yes. Kan kalau kita lihat itu banyak saham-saham tech yang naik cukup banyak ya. Yes. Seven. Yes. Nah, tapi kita lihat secara valuasi memang untuk US ini sudah cukup demanding ya. Nah, kita melihat China juga merupakan banyak saham-saham tech. Secara valuasi memang lebih menarik ketimbang saham US. Oke. Kita pun saat ini sudah sedang menjajaki kerjasama dengan salah satu fund manager ternama di China dan merupakan terbesar di Shanghai untuk nanti membuat suatu reksadana global equity syariah China Fund.
Oh wow, ini Ditunggu udah saja ya. di-spill. Udah di-spill di sini ya Pak Genta ya. Luar biasa ya teman-teman karena Ini memang pertama kali saya spill di salah satu acara podcast. wow, lo pertama kali di-spill nih teman-teman di X nih. Jadi siapkan tuh ya. Nanti ada di Bahana juga kan ya Pak Genta ya? Tentunya Pastinya, ya. tentu saja. Tentunya tuh beli di X Trade, Bahana di X Trade, produk Sinarmas Asset Management teman-teman jangan lupa. Oke, Pak Genta, Bapak setuju nggak sih kalau misalnya sebelum nih kita membeli reksadana gitu, investasi terbaik ke diri sendiri itu dari ilmu gitu? Sangat setuju sih. Jadi memang investasi terbaik tentu saja investasi kepada diri sendiri. Karena gimana pun juga, apalagi terhadap ilmu ya. Kita terus belajar, kita terus tumbuh, berkembang. Itu yang membuat kita lebih bisa menghadapi berbagai kondisi. Sekali lagi, yang namanya kepastian dalam hidup adalah ketidakpastian itu sendiri. Yes. Semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak ilmu, wawasan, networking, itu membawa kita kepada suatu titik yang mungkin lebih aman ketika ketidakpastian itu terjadi. Jadi investasi yang terbaik menurut saya setuju, investasi pada diri sendiri. Wow, oke luar biasa tuh. Berarti tadi tuh teman-teman mungkin bisa digaris bawahi tuh ilmu, wawasan, networking gitu ya, kata kuncinya tuh teman-teman. Oke, untuk temen di X nih mungkin yang baru mulai investasi di aplikasi di X Trade, ada nggak sih Pak Genta nih last but not least gitu ya? Ada gak sih pesan untuk motivasi atau pesan satset dari Bapak untuk 12 bulan ke depan ya, setidaknya setahun ke depan gitu untuk teman-teman di X biar mereka tuh punya strategi yang cukup solid. Nah, jangan mulai pertanyaan itu saham apa yang akan naik. Ya, melainkan tapi saya siap dengan volatilitas sejauh apa. Oke. Nah, kalau emang emosinya belum siap, ya jangan buru-buru agresif. Tapi kalau tujuannya jelas, waktunya panjang, saham baik aktif maupun indexing ya, itu bisa jadi mesin pertumbuhan yang sangat powerful. Itu yang saya percaya. Dan ingat, di investasi saham yang bertahan itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling disiplin. Wow, luar biasa. Teman di X, obrolan kita hari ini bareng Bapak Genta Wira Anjalu benar-benar membuka mata bahwa dunia investasi masa depan itu bukan ditunggu, tapi dijemput dengan strategi satset dan teknologi yang tepat gitu. Kita belajar bahwa menjadi the young general, kita butuh keberanian untuk mendobrak batasan kapasitas yang senioritas gitu ya, melalui prestasi yang nyata, bukan sekedar durasi dari karir. Dari formula AI yang presisi hingga visi strategi 2026, Pak Genta membuktikan bahwa kombinasi data dan intuisi adalah kunci untuk memenangkan pasar. Sebagai quotes penutup hari ini, investasi itu bukan tentang siapa yang paling lama di industri, tapi siapa yang paling konsisten melakukan rekapitalisasi strategi di tengah perubahan. Terima kasih Bapak Genta atas insight-nya yang sangat-sangat daging hari ini. Dan buat teman di X, pastikan portfolio kamu siap bertumbuh dengan produk-produk unggulan dari Sinarmas Asset Management. Dan tentunya pastikan juga investasinya di Bahana di X Trade. Jangan lupa follow akun sosial media kita untuk terus terupdate tentang berita pasar modal. Saya Cisti Mariani. Dan Genta dari Sinarmas Asset Management. Pamit undur diri. See you on the next episode of The Extraordinary Minds. Bye-bye.